Salam alaihim bisim hamasyah, salam sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saya Yosia Darwadi. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saat ini saya akan membahas satu pokok bahasan yang penting, yaitu apakah iman Kristen itu masuk akal. Pembahasan ini saya sadur dari tulisan hambanya, Bapak Leonardo Winarto, dalam bukunya yang berjudul Is the Christian Faith Logical? Bapak Ibu Saudara semua, dalam interaksi kita semua sehari-hari dengan teman-teman kita, dengan tetangga-tetangga kita, atau dengan siapapun di lingkungan kita, pembahasan tentang iman dan ketuhanan tidak bisa dihindari. Khususnya perbincangan-perbincangan dan dialog-dialog kita dengan saudara-saudara kita kaum muslim. Dialog antar iman, antar agama menjadi sesuatu yang sangat wajar. Lebih-lebih kita sebagai makhluk sosial. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hal bagaimana kadang-kadang kita ini punya iman disalahpahami. Kesalahan paham ini berangkat karena dari pahamnya yang memang salah. Kita dituduh, orang Kristen dituduh bahwa iman yang diimani itu tidak masuk akal atau bertentangan dengan akal sehat. Salah satu contoh misalkan tentang keesaan Allah di dalam konsep Tritunggal. Keesaan Allah di dalam konsep Tritunggal dituduh bahwa orang Kristen itu menyembah tiga Tuhan atau tiga Allah. Yang jelas-jelas itu adalah satu tuduhan yang ngawur, sengawur-ngawurnya. Bahkan ada salah satu orang pernah mengatakan bahwa kalau Allah itu beranak, lalu bidannya siapa? Dengan pongahnya orang tersebut, yang kemudian diiringi dengan gelak tawa para audiennya, mengolok-olok iman yang saya dan saudara imani. Sebagai orang percaya, kita harus siap sedia memberikan jawaban tentang pengharapan apa yang terkandung di dalam iman yang kita imani. Seperti mandat yang ditulis dalam kitab suci, di 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-15. Kita memberikan jawab dengan lemah lembut, dengan sabar, dengan kasih Tuhan, tentang pengharapan dan iman yang luar biasa ini kepada orang-orang yang memiliki pemahaman yang salah. Karena tidak semua orang yang bertanya itu bermaksud untuk mengolok-olok atau bermaksud untuk menghina. Ada juga orang-orang yang memang benar-benar ingin mengerti, benar-benar ingin mencari kebenaran. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya, mari kita bersama-sama siap sedia untuk menjawabnya dan menjelaskannya dengan kasih dan lemah lembut. Walaupun kadang-kadang, Bapak Ibu Saudara, kadang saya tergoda, hampir terseret oleh hawa nafsu saya, untuk juga membalas olok-olokan itu dengan olok-olokan. Sebagai seorang yang mantan muslim, rasanya ingin membalas caci makian dan tuduhan-tuduhan yang begitu ngawur itu. Namun puji Tuhan, oleh pertolongan dari Rohul Kudus, Tuhan tidak mengizinkan hal itu.
Karena junjungan kita mengajarkan untuk tidak membalas caci maki dengan caci maki. Justru kita mendoakan dan kita terus bersyafaat untuk orang-orang tersebut bisa mendapatkan hidayah, rahmat dari Allah sehingga mereka mengalami keselamatan, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kembali kepada topik bahasan. Apakah iman Kristen itu masuk akal? Bapak Ibu Saudara-saudara semua, tuduhan-tuduhan yang mengatakan tentang bahwa iman Kristen itu bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan hal-hal yang logis. Sebagai contoh tentang keilahian Yesus atau penebusan dosa. Tuduhan-tuduhan itu justru menunjukkan tentang ketidakpahaman orang tersebut tentang kaidah-kaidah keilmuan. Sebab mereka mendekati Tuhan dengan kaidah ilmu yang lain. Untuk menjelaskan tentang metode-metode berpikir yang berbeda antara disiplin ilmu yang satu dengan disiplin ilmu yang lain, saya akan mengutip pernyataan atau pemikiran seorang pemikir Islam yang namanya Al-Kindi yang hidup pada kurang lebih abad 9 Masehi. Dia membagi tingkatan ilmu itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah ilmu fisika, itu yang paling rendah. Lalu tingkatan yang kedua adalah ilmu matematika. Yang paling tinggi, yang ketiga, yaitu ilmu ketuhanan. Masing-masing bidang ilmu memiliki kaidah cara berpikirnya sendiri-sendiri. Salah satu contoh misalkan, ketika kita akan berbicara tentang hal sosial, maka metode keilmuannya ya harus memakai metode berpikir ilmu sosial. Tidak boleh kemudian berbicara tentang sosial memakai kaidah ilmu cara berpikir ilmu psikologi. Satu bidang ilmu harus didekati dengan kaidahnya sendiri. Kalau tidak, maka pasti akan menghasilkan kesimpulan yang salah kaprah. Bukan hanya salah, tapi ngawur dan salah kaprah. Dan inilah yang terjadi. Bagaimana Tuhan, ilmu ketuhanan, hal-hal tentang Tuhan, didekati dengan kaidah cara berpikir ilmu yang lain. Sebagai contoh misalkan, ketika kita mengatakan atau orang mengatakan Tuhan itu satu dalam arti matematika, maka itu sudah menista Tuhan. Kalau Tuhan sudah bisa dijumlah dengan matematika satu, maka dia pensiun jadi Tuhan. Dia sudah kehilangan kegoibannya. Dia sudah kehilangan misterinya. Dan dia sudah kehilangan kemahaannya. Maka kalau orang mengatakan Tuhan satu dalam artian matematik, dia sedang menghina Tuhan. Tapi itu yang sedang terjadi, dan itu yang banyak terjadi. Bahwa penyalahpahaman tentang iman Kristen itu karena berangkat dari cara berpikir yang salah. Bicara tentang Tuhan harus didekati dengan kaidah ilmu ketuhanan. Maka kesimpulannya pasti akan benar. Sebagai studi kasus untuk contoh hal ini adalah tentang kematian Yesus Kristus di kayu salib. Allah mustahil mati. Yesus mati. Hal ini bukti bahwa Yesus bukan Allah. Kesimpulannya kan seperti itu. Bahwa Allah itu maha hidup, dia sumber hidup. Yesus oleh orang-orang yang percaya seperti kita disebut Yesus Allah. Maka ada nyanyian yang mengatakan Yesus Tuhan
dan Allah kami. Loh, Yesus Allah. Allah kok mati? Mana mungkin Allah itu mati? Dan itu membuktikan bahwa iman Kristen itu tidak masuk akal. Bertentangan dengan akal sehat. Benarkah demikian? Tentu tidak. Kalau kita mau berbicara tentang Tuhan, harus sekali lagi memakai kaidah ilmu cara berpikir ketuhanan. Seperti yang dikatakan oleh Al-Kindi. Tuhan harus didekati dengan ilmu ketuhanan. Nah, coba kita lihat. Tentang kematian Yesus Kristus, apakah masuk akal orang Kristen mengimani Yesus yang mati disalibkan itu? Yesus yang hakikatnya adalah Allah? Nah, pada kesempatan ini secara singkat akan kita bahas hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman Muslim. Persoalan tersebut terkait dengan keyakinan kita, umat Kristen, bahwa Yesus adalah firman Allah yang berinkarnasi atau tajazud atau nuzul dalam rupa manusia. Dengan demikian dipahami bahwa Yesus adalah Allah sendiri, dan juga diketahui bahwa menurut keyakinan Kristen, Yesus disalibkan dan mati. Berdasarkan fakta-fakta di atas, muncullah pernyataan dan pernyataan dari teman-teman Muslim bahwa kalau Yesus memang Allah, mengapa Yesus mati? Bukankah Allah itu maha hidup? Bila demikian, pasti Yesus bukan Allah. Biasanya dalam menyatakan hal ini digunakanlah penalaran dalam ilmu logika agar terlihat ilmiah. Namun sebagaimana yang sudah disinggung dan kita singgung tadi, metode berpikir apakah yang harus kita terapkan dalam membahas ilmu ketuhanan. Tentu bukan penalaran logika yang tidak sesuai dengan ilmu ketuhanan. Sebab seperti yang sudah dikatakan tadi, ilmu ketuhanan tidak mungkin dinilai dengan ilmu-ilmu fisika atau ilmu-ilmu yang lain. Seperti halnya yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Bahwa hal-hal rohani tidak bisa dipahami dengan secara fisik. Hal-hal rohani harus dinilai secara rohani. Atau hal-hal gaib harus dinilai secara gaib. Demikian pula tentang kematian Yesus yang terkait hakikatnya sebagai firman Allah, yang adalah Allah sendiri, harus dipahami secara rohani. Menurut logika ilmu ketuhanan, bukan menurut logika ilmu fisika, bukan menurut logika ilmu logika, bukan menurut logika ilmu matematika. Nah, satu contoh misalkan untuk sebagai perbandingan saja. Untuk perbandingan saja. Ada satu kisah di dalam Quran, di surah Al-Fi'il. Kisah ini menceritakan tentang suatu saat kota Mekah diserang oleh pasukan gajah. Bunyi surah Al-Fi'il ini, surah 105 ayat 1 sampai 5 mengatakan, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala ilaihim tayran ababil. Ababilla latar mihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfi ma'kum. Kisah ini mengisahkan tentang pada suatu saat kota Mekah diserang oleh pasukan gajah. Di mana kemudian kota Mekah ini diselamatkan oleh sepasukan burung ababil yang melempari gajah itu dengan batu-batu panas.
Nah, kalau kisah ini kemudian didekati dengan ilmu fisika misalkan, atau ilmu biologis misalkan, hal ini menjadi pertanyaan yang besar. Bagaimana mungkin burung bisa memegang batu yang panas, kemudian dia tidak terbakar dan dia tetap masih hidup? Dari mana datangnya burung itu? Dari mana batu-batu panas itu diambil? Dan lain sebagainya. Tentu kalau kisah ini kemudian diceritakan dan dipertanyakan kepada teman-teman muslim, maka mereka akan menjawab bahwa itu terjadi karena mujizat Allah. Karena itu kemahakuasaan Allah. Nah, kalau dengan soal kisah itu saja, mereka bisa berkata bahwa itu mujizat, maka peristiwa itu adalah peristiwa terkait dengan kemahakuasaan Allah. Mengapa mereka begitu sulit memahami kematian Yesus Kristus? Tanpa Yesus Kristus kehilangan keilahiannya. Ya. Terkait kematian Yesus, apakah berarti Allah itu mati? Bila mustahil Allah yang Maha Hidup mengalami kematian. Kita akan mengutip tulisan Abdul Al-Masih Basit Abu Al-Khair, seorang teolog Koptik, dalam bukunya Idza kana al-Masih ilahan fa kaifa ta'allama wa ma'ata, pada halaman 58. Dalam terjemahannya dikatakan begini: dalam hakikat keilahiannya, Al-Masih tidak dapat binasa. Sebab ia adalah kalimatullah, yakni Allah yang maha berfirman. Dia adalah Allah yang tak berkematian, maha hidup dan maha berdiri yang tak berkematian. Ia yang maha kuasa, tidak berawal dan berkesudahan. Di dalam nyanyian saudara-saudara kita Kristen Syria juga dikatakan nyanyian yang indah sekali. Qudusulillah, Qudusulil ya khawir Qudus, Qudusulillahillah ya maut irhamna, Qudusun, Qudusun ya man sulibta anirhamna. Kuduslah kudus ya Allah yang maha kudus. Kuduslah kudus. Ya firman Allah yang tak berkematian, yang tersalibkan bagi kami. Kasihanilah kami. Jadi Yesus Kristus itu, atau Isa Al-Masih itu, hakikatnya adalah firman Allah. Firman Allah adalah Allah itu sendiri. Yang dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama dikatakan fi'il batil kana kalimah wa kana kalimatu indallah wa kana kalimah illallah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu hakikatnya adalah firman Allah, yang adalah Allah itu sendiri. Hakikatnya ilahi. Lalu apakah keilahian itu bisa mati? Tidak. Lalu siapa yang mati? Yang mati adalah tubuh nuzulnya, tajasudnya, tubuh jilmaannya. Ketika dia dalam kitab 1 Petrus 3:18, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, Abdul Al-Masih juga melanjutkan tulisan dalam bukunya. Tulisannya mengatakan bahwa sesungguhnya dia mengalami kematian dalam tubuh jasmaninya. Jadi bukan Allah, bukan keilahiannya yang mati, tapi dalam tubuh jasmaninya. Sebagaimana selalu kita ucapkan dalam setiap sholat harian kita pada sholat jam ke-9, wahai engkau yang merasakan maut dalam kemanusiaanmu pada jam 9, dalam kurung
jam 3 sore ketika Yesus wafat di salib. Ya. Dengan demikian keyakinan Kristen terkait keilahian Yesus dan kematiannya di atas kayu salib adalah logis menurut logika ilmu ketuhanan. Itu terjadi karena mujizat Allah, itu terjadi karena kemahakuasaan Allah, yang karena rahmat dan belas kasihannya kepada manusia yang berdosa itu, sang firman Allah nuzul dalam rupa manusia, dan dalam tubuh tajazubnya, dalam tubuh jasmaninya, dalam tubuh kemanusiaannya itulah kemanusiaan itu mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Sekali lagi, dalam keadaannya sebagai manusia. Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia untuk penebusan dosa-dosa manusia. Nah, sekali lagi dengan demikian, ketika kita mendekati Tuhan dengan kaidah pemahaman cara berpikir ilmu ketuhanan, maka sangat masuk akal, sangat logis bahwa kematian Yesus tidak berarti kematian Allah. Ya, sebenarnya jika seseorang memiliki dasar berpikir yang baik, maka ia tidak akan kesulitan memahami teks-teks kitab suci. Karena itu, milikilah cara berpikir yang benar ketika berdiskusi soal ketuhanan, sehingga berkesimpulan akhir pun benar dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai kaidah ilmu yang berkaitan dengan yang dibahas. Nah, melalui pembahasan singkat ini kita bisa menjawab sekaligus menyimpulkan bahwa iman Kristen sama sekali tidak bertentangan dengan akal sehat. Dan hanya orang-orang yang memiliki akal sehatlah yang setuju dengan kesimpulan ini. Jadi kematian Yesus Kristus tidak bertentangan dengan akal sehat kita. Allah yang maha hidup, Allah yang sumber hidup itu tidak bisa mati. Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri dalam keilahiannya tidak bisa mati. Kalimatullah itu tidak bisa mati. Firman Allah tidak bisa mati. Yang mati tersalibkan, yang mati di atas kayu salib adalah keadaannya sebagai manusia. Tubuh tajasudnya, tubuh nuzulnya, jelmaannya dalam rupa manusia. Kiranya pembahasan ini menjadi berkat bagi saya dan saudara semua. Salam kerahmatan dari Tuhan. Amin.